Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Senang sekali kita bisa berjumpa melalui pembelajaran jarak jauh. Walaupun di masa pandemi COVID-19, kita harus selalu semangat belajar dan tetap menjaga jarak. Baiklah anak-anak hebat, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ibu akan memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Pergi ke gunung mencari buah huni. Pulangnya makan ketupat. Perkenalkan saya Nunung Kustini dari SDN Kadomas 4, Kormin Kecamatan Paneglang, Kabupaten Paneglang. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah, marilah kita berdoa. Tapi sebelumnya ikuti gerakan ibu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, ibu silahkan kalian mempersiapkan alat tulisnya. Tapi jika ibu mengatakan ting tong, kalian harus menjawab. Fokus. Mari kita coba ya. Anak-anak hebat, ting tong. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika. Di dalam kehidupan, matematika itu sangat penting. Dari mulai tidur sampai tidur kembali. Contoh, Andri bangun tidur dari pukul 5 lebih 5 menit. Contoh kedua, Desi membeli sebatang coklat seharga Rp10.000. Bukankah kedua contoh tersebut sudah memakai matematika? Benar. Jadi, mulai saat ini, anak-anak hebat harus berpikir positif bahwa matematika itu mudah. Matematika itu berguna dan menyenangkan. Jika sudah mengerti trik dan konsepnya, dipelajari di kelas 5 semester 1 dengan kompetensi dasar 3.4, menjelaskan skala melalui denah. 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang ke satu, melalui penjelasan guru, siswa mampu mencari skala pada peta atau denah dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui latihan soal, siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala pada peta atau denah dengan benar. Ting tong. Hebat, fokus. Anak-anak hebat, ibu mau bertanya. Ada yang tahu skala? Ada yang pernah mendengar skala? Di mana kalian menemukan skala? Bagaimana penulisan skala yang benar? Iya, hebat. Ibu yakin kalian sudah pernah mendengar skala karena skala pernah dipelajari di kelas 4 mata pelajaran IPS tentang unsur-unsur peta. Masih ingat kan? Yaitu harus ada judul peta, harus ada skala, harus ada arah mata angin, ada legenda, garis astronomis, dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan bahas bersama berikut ini. Skala adalah perbandingan ukuran pada peta atau denah dengan ukuran sebenarnya. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
Denah adalah suatu gambaran mengenai letak suatu tempat, biasanya gambar tampak dari atas. Ting tong, fokus. Nah, anak hebat, kita perhatikan. Ini Ibu bawakan peta Kabupaten Pandeglang. Di sini sudah terlihat. Nah, ini ada legenda, ada judul petanya. Di sini ada skala 1 berbanding 720.000, ada arah mata angin, ada garis astronomis, ada garis lintang. Ya, jadi kita menemukan skala itu pada peta di peta Kabupaten Pandeglang. Berikut ini Ibu tampilkan denah rumah dengan tipe 60. Terlihat ya perbedaannya antara peta dan denah. Nah, skala itu apa ya? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Skala yang ada di peta Kabupaten Pandeglang 720.000. Skala adalah 1 berbanding 720.000. Artinya 1 cm jarak pada peta mewakili 720.000 cm jarak sebenarnya. Skala 1 berbanding 720.000 merupakan 1 perbandingan antara jarak pada peta yang disingkat dengan JP dengan jarak sebenarnya yaitu JS. Di sini JP-nya 1 dan JS-nya 720.000. Ting tong. Fokus. Anak-anak hebat, Ibu mempunyai sebuah alat peraga yang mana alat peraga ini memudahkan kalian untuk mengingat rumus skala. Kalian pun bisa membuatnya dari karton ataupun kardus. Kemudian kalian gunting, ya. Kemudian boleh dipakai pewarna atau ditempel dengan karai origami atau kertas HPS yang lainnya. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Segitiga paling atas yaitu kita tulis JP, singkatan dari jarak pada peta. Bagian kiri bawah kalian tulis S, singkatan dari skala. Bagian dari kiri kanan bawah yaitu kita tulis JS. Ingat keterangannya, di samping segitiga, kedua segitiga ini kita tulis bagi, tanda bagi. Di bawah kita tulis kali. Sehingga kita mendapatkan skala adalah JP dibagi JS. Kalau untuk mencari JP, kita harus mengalihkan S dikali JS. Kalau untuk mencari JS, sama dengan JP dibagi S. Mudah bukan? Ting-tong. Fokus. Anak-anak hebat, di dalam skala kita menggunakan ukuran panjang baku. Untuk itu, Ibu ingin membantu kalian untuk memudahkan mengingat ukuran panjang atau jarak. Lagu ini diambil dari lirik lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur yang berjudul Anak Kambing Saya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kilo, hekto, deka, meter, lalu desi, senti serta mili itu tangga ukuran. Kilo, hekto, deka, meter, lalu desi, senti serta mili itu tangga ukuran. Marilah kita ingat urut tangga ukuran
supaya mudah di dalam penghitungan. Marilah kita ingat urut tangga ukuran supaya mudah di dalam penghitungan. Nah, pintar. Nah, anak-anak, ibu juga mempunyai sebuah kalimat yang bisa mengingatkan pada ukuran panjang. Satu kalimat ini yang berbunyi, kalau haus dikasih minum dengan cangkir mama. Kalau artinya kilo, K-nya sama ya. Haus artinya hekto, dikasih artinya deka. Meter diganti dengan minum, dengan artinya desi. Cangkir artinya senti, mama artinya milimeter. Silahkan kalian mengingat yang mana yang lebih praktis. Baiklah, kita akan belajar menggunakan rumus skala pada latihan soal berikut ini. Contoh soal ke-1. Jarak kota A ke kota B pada peta 4 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 50 km. Berapa skala pada peta tersebut? Penyelesaiannya, nah ingat ya pada rumus yang telah kita buat, S sama dengan atau skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kita masukkan S sama dengan JP diganti dengan 4 cm, 50 km kita ubah dalam konversi jarak, yaitu 50 km turun tangga ke 5 ke cm menjadi 50 dikali 100.000 menjadi 5 juta. Hasilnya S sama dengan kita bagi menggunakan EPB 4 dan EPB 5 juta, yaitu hasilnya 1 dibagi 1.250.000. Jadi, skala pada peta adalah 1 berbanding 1.250.000. Contoh soal yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Suatu peta memiliki skala 1 berbanding 3 juta. Jarak kota C ke kota D sebenarnya 60 km. Berapa sentimeter jarak kedua kota pada peta? Penyelesaiannya. Ingat ya, pada rumus yang kita gunakan di segitiga yang tadi. S sama dengan JP dibagi JS. Karena kita akan mencari jarak kedua kota pada peta, berarti kita mencari JP, yaitu S dikali JS. Hasilnya adalah, iya hebat, JP sama dengan 1 dibagi 3 juta dikali 6 juta. Hasilnya 6 juta, JP sama dengan 6 juta dibagi 3 juta. Kita pakai sistem coret ya. Nolnya kita hapus, bagi dengan yang nol yang di bawah menjadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi jarak pada peta kedua kota itu 2 cm. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Jarak kota E dan kota F pada peta 4 cm. Sedangkan skala yang digunakan 1 berbanding 1 juta. Berapa jarak sebenarnya
dekatnya kedua kota itu. Penyelesaiannya adalah, ya, ingat lagi kepada rumus yang telah kita buat bersama. S sama dengan JP dibagi JS. Karena kita mencari jarak sebenarnya, JS sama dengan JP dibagi S, atau jarak pada peta dibagi skala. Treng-treng, hasilnya berapa ya? Wah, hebat! JS sama dengan 4 dibagi 1/1 juta. Ingat ya, rumus perkalian pecahan. Menjadi 4 dibagi berubah menjadi kali, dan yang dibaginya kebalikannya. Kebalikan dari 1/1 juta yaitu 1 juta. Hasilnya JS adalah 4 juta sentimeter. Karena jarak sebenarnya menggunakan kilometer, maka kita harus konversi atau diubah ke dalam kilometer. Naik tangganya ada 5 tangga, maka dibagi 4 juta dibagi 100.000, hasilnya 40 kilometer. Hebat! Kita lanjut soal yang keempat. Ayo kita baca bersama-sama. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang dengan panjang 50 meter dan lebar 20 meter. Kolam tersebut digambar pada sertifikat tanah dengan skala 1/1000. Berapa sentimeter persegi ya luas kolam di sertifikat tanahnya? Ingin tahu? Baiklah, kita akan selesaikan soal berikut. Ingat, kita harus mencari dulu panjang dan lebar kolam. Panjang kolam pada sertifikat yaitu skala dikali jarak sebenarnya, yaitu 1/1000 dikali 5.000. 50 meter dibuat ke dalam sentimeter. Turun tangganya 2. Menjadi 5 cm. Lebar kolam pada sertifikat skalanya 1/1000 dikali 2000. Hasilnya 2 cm. Maka ingat ya, luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Di sini kita sudah mendapatkan panjangnya 5 dan lebarnya 2 cm. Kita kalikan, hasilnya adalah 10 cm. Mudah bukan? Iya. Nah, anak-anak hebat, Ibu punya latihan soal. Kalian kerjakan secara mandiri ya. Ibu bacakan ya, yang nomor 1. Jarak Kecamatan Paneglang dengan Kecamatan Angsana dalam peta 4 cm. Skala pada peta tentukan jarak sebenarnya kedua kecamatan tersebut. Soal nomor 2, sebuah kamar berbentuk persegi panjang. Oh, maaf. Soal nomor 2, sebuah kamar berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 meter dan lebar 2 meter. Kamar tersebut akan digambar pada denah dengan skala 1/1000. Berapa sentimeter persegi luas kamar pada denahnya? Nah, kalau kalian sudah menghitung, silakan kalian berikan kepada guru kalian ataupun kepada orang tua kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak hebat, masih semangat? Iya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dan Ibu berpesan, berhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi
dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat. Ting tong,